saya Christian Nathanael Simbolon, kelas 7B. Saya bersekolah di SMP LK Bintang Timur Rantau Klapat. Di sini saya akan membacakan dongeng tentang asal-usul Danau Toba. Pada suatu hari, hiduplah seorang lelaki yang bernama Toba. Toba ini adalah seorang petani. Ia setiap hari selalu pergi saja ke ladang, mencangkul. Dia selalu bekerja dengan keras. Dan pada suatu hari, ia pulang dengan berjalan ke rumahnya. Dan pada saat itu, Toba merasa kelaparan. Dan ia pergi memancing dan membawa sebuah pancing. Lalu ia pergi ke sungai. Lalu ia memancing. Ia menunggu, dan tidak ada juga hasil. Belum jumpa juga hasilnya. Dan dia terus menunggu. Dia berpikir, biasanya dia selama memancing tidak pernah selama ini menunggu. Dan dia menunggu, dan sampai ia ketiduran. Pada ia ketiduran, ia terbangun bahwasanya pancing dia telah tertarik. Dan ia menarik pancingnya. Menarik dengan kuat, dan ia mendapatkan ikan yang besar. Lalu ikan itu ia bawa ke rumah. Dan ia berjalan ke rumahnya. Lalu ia pergi memasak. Dia ingin berencana memasak ikan itu, tetapi ia tahu bahwa kayu bakarnya telah habis. Lalu ia pergi ke bawah kolong rumahnya dan untuk mengambil kayu bakar. Lalu setelah itu Toba pun ingin memasak. Ternyata ikan masnya itu telah tidak ada lagi, dan tinggal ada beberapa keping-keping emas di tempat yang diletakkan tadi di mana ikan itu berada. Lalu ia pergi ke kamar dan ia melihat ada sebuah cewek cantik yang sedang menyisir-nyisir rambutnya. Lalu setelah itu Toba merasa ia terlalu cantik dan Toba terasa tergoda. Dan setelah itu mereka mengadakan acara perkawinan. Lalu mereka mengandung seorang anak laki-laki. Dan ia setelah itu tidak tahu ini ikan mas ini adalah ingin membuat perjanjian bahwasanya ketika anaknya ini lahir, dia tidak ingin anaknya ini tahu bahwasanya ibunya ini seorang ikan dulunya. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama oleh mereka adalah Samosir. Lalu mereka pergi. Ayahnya pergi bekerja untuk mencari makan untuk mereka. Lalu pergilah ayahnya. Pergi. Lalu setelah itu ibunya tahu bahwasanya ayahnya itu telah kelaparan di sana. Lalu ibunya memanggil si Samosir. Lalu ibunya berkata, "Samosir, antarkan nasi ini kepada ayahmu. Ibu rasa dia telah lapar di sana." Lalu si Samosir pergi dengan lari. Dia lari terus lari. Lalu si Samosir berjumpa dengan teman-temannya. Lalu setelah itu ia bermain dengan teman-temannya. Ia bermain sampai keletihan dan kelaparan. Setelah itu ia memakan nasi bekas ayahnya yang ingin dikasih kepada ayahnya, dan hingga tersisa sedikit lagi. Lalu ia menghantarkannya, lalu memberikan kepada ayahnya yang telah kelaparan itu. "Ayah, ini nasimu, ini diberikan mama kepadamu." Lalu ayahnya melihat, "Hah, kok tinggal ini?" kata ayahnya. "Lalu saya telah memakannya, ayah." Lalu seketika itu ayahnya merasa marah, dan ayahnya mengucapkan, "Memang kau dasar anak ikan." Lalu anaknya si Samosir lalu pergi ke rumah dan menangis. Dan ia mengatakan kepada ibunya, "Ibu, apakah aku ini betul memang anak ikan?" Lalu ibunya itu menyuruh, "Samosir, kamu pergi ke atas bukit sana." Setelah itu memang ibu si Samosir ini menyangka tidak apa lagi. Masa apa janji yang sudah diabakan, yang sudah disepakati tidak dipenuhi. Lalu ibunya lari, ibu si Samosir lari ke sungai dan menjelma menjadi ikan lagi. Dan si Samosir pergi ke atas gunung yang disuruh ibunya. Lalu seketika itu jadilah sebuah ledakan yang besar dan menghasilkan kekuatan yang besar yang hingga bisa membuat jadinya sebuah lautan yang besar. Dan di tengah-tengahnya itu terjadilah ada sebuah pulau. Itulah yang dinamakan Pulau Samosir.
Sekian dan terima kasih. Beginilah penampakan Danau Tobanya.